Halo teman-teman hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh semangat ya. Kalian tahu nggak, di sekitar kita ada banyak makhluk hidup loh. Ada hewan, tumbuhan, bahkan serangga kecil yang lucu-lucu. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan seru sambil belajar bagaimana cara kita bisa peduli dan menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Kenapa sih kita harus peduli? Apa jadinya kalau hewan-hewan hilang atau tumbuhan tidak dirawat? Wah, yuk kita cari tahu bersama. Siapkan buku catatan, siapkan senyum, dan yuk kita mulai petualangan belajar kita hari ini. Let's go! Selamat datang di dunia makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki kehidupan. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup bisa tumbuh, berkembang, bergerak, dan merespon lingkungan sekitarnya. Agar bisa disebut makhluk hidup, maka harus memiliki ciri-ciri berikut. 1. Ciri utama makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas adalah proses mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Semua makhluk hidup seperti manusia dan hewan membutuhkan pernapasan agar tetap hidup. 2. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan dan air untuk bertahan hidup. Makanan memberikan energi, sedangkan air membantu proses penting di dalam tubuh. Tanpa makanan dan air, makhluk hidup tidak bisa bertahan lama. 3. Makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang, artinya ukurannya bisa bertambah besar dan bentuk tubuhnya berubah seiring waktu. Contohnya, anak kecil tumbuh jadi dewasa dan biji tumbuh jadi pohon besar. 4. Makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan, artinya mereka bisa merespon hal-hal di sekitarnya. Misalnya, kita menutup mata saat terkena cahaya terang atau bunga yang mekar saat terkena sinar matahari. 5. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa dari tubuhnya, seperti keringat, urin, atau gas. Zat sisa ini harus dikeluarkan supaya tubuh tetap sehat dan tidak keracunan. Hai teman-teman, tahukah kamu dalam pembelajaran IPA kita belajar tentang alam dan cara menjaganya? Mari kita simak sebagai berikut. Setiap pagi, Dita saat di rumah selalu membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah pada tempatnya membuat lingkungan bersih. Mari kita lanjutkan untuk menyimak tentang alam dan cara menjaganya. Memberi makan ayam setiap hari adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian kita terhadap hewan. Memberi makan kucing adalah bentuk kepedulian terhadap makhluk hidup dan cara menjaga keseimbangan alam. Berikut adapun contoh yang tidak boleh dilakukan yang merusak kondisi lingkungan alam. Bunga memang indah, tapi memetiknya berarti merusak keindahan. Tanda dilarang memetik bunga ada untuk dijaga. Dengan mematuhinya, kita menunjukkan kepedulian terhadap alam dan sesama. Ada tanda dilarang merokok. Itu artinya kita tidak boleh merokok di sini. Asap rokok bisa mengganggu teman-teman dan bikin mereka sakit. Nah, teman-teman, dari yang sudah kita pelajari hari ini, kita jadi tahu bahwa semua makhluk hidup itu saling bergantung. Mulai dari hewan, tumbuhan, hingga manusia, semuanya hidup berdampingan. Kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita perlu saling bantu, saling jaga, dan saling peduli. Contohnya seperti katak yang butuh air bersih, atau tumbuhan yang kita rawat agar bisa tumbuh dan memberi manfaat. Kita juga butuh mereka untuk hidup sehat dan nyaman. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri untuk lebih peduli pada sesama dan lingkungan. Karena kalau kita saling peduli, bumi pun akan jadi tempat tinggal yang lebih baik untuk semuanya. Teman-teman, kalian pasti tahu kan bahwa hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup? Mereka punya peran penting di bumi ini. Tapi, tahukah kalian kalau makhluk hidup bisa terancam kalau kita tidak peduli? Coba pikirkan, apa pendapat kalian tentang pentingnya menjaga hewan dan tumbuhan? Kalian bisa menyampaikan pendapat kalian secara lisan. Contohnya, menurut saya, kita harus menjaga kebersihan sungai supaya ikan bisa hidup dengan baik. Atau dalam bentuk tertulis, seperti, saya setuju kalau kita menanam pohon di sekolah. Pohon bisa membuat udara bersih dan memberikan tempat tinggal untuk burung. Wah, ternyata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia bisa saling melengkapi ya. Dengan dua pelajaran ini, kita bisa lebih peduli pada lingkungan dan berani mengungkapkan ide-ide baik untuk menyelamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Teman-teman, sekarang kita sudah belajar bahwa peduli terhadap makhluk hidup itu sangat penting.
Kita bisa menunjukkan kepedulian itu lewat tindakan nyata dan juga lewat pendapat yang kita sampaikan. Yuk jadi anak hebat yang cinta lingkungan dan juga cerdas berpendapat. Cinta lingkungan, cinta ilmu, cinta kehidupan.